Salam dalam kasih Kristus dan Bunda Maria. Kita berjumpa lagi di ruang katekese singkat dari kita untuk kita. Topik kita kali ini tentang beberapa pesan penting Bunda Maria di Medjugorje. Bagian pertama, eksistensi nyata setan dan neraka. Medjugorje berasal dari bahasa Slavia, artinya di antara bukit-bukit, adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki sebuah bukit besar berbatu-batu di Bosnia Herzegovina. Pada bulan Juni 1981, Bunda Maria menampakkan diri kepada 6 anak muda, yaitu Vika Ivankovic 16 tahun, Marija Pavlovic 16 tahun, Mirjana Dragicevic 16 tahun, Ivanka Ivankovic 15 tahun, Ivan Dragicevic 20 tahun, dan Jakob Cholo 10 tahun. Berikut ini adalah beberapa pesan penting perawan Maria dari Medjugorje. Yang pertama, mengenai eksistensi nyata setan. Setan ada, dia hanya ingin menghancurkan. Inilah saatnya bagi iblis. Saatnya telah tiba ketika iblis diberi kuasa untuk melakukan dengan seluruh kekuatan dan kekuasaannya. Sekarang adalah saatnya setan. Jadilah penjaga bagimu, periode ini berbahaya bagimu. Iblis berusaha menyesatkanmu dari jalan ini. Orang-orang yang memberikan dirinya kepada Allah akan menjadi objek serangan. Setan marah kepada orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang bertobat. Setan ingin membebankan penderitaan kepada gereja Katolik. Setan kuat dan menunggu untuk menguji setiap orang. Setiap kekacauan berasal dari setan. Apa yang terjadi di tempat di mana aku menampakkan diri dan di mana putraku datang bersama denganku, setan juga datang. Kamu memperbolehkan dia menaklukkanmu tanpa menyadari kamu diarahkan olehnya. Kamu siap berbuat dosa dan meletakkan dirimu di tangan setan tanpa refleksi. Aku membiarkanmu untuk membuat keputusan dengan sadar bagi Allah dan melawan setan. Pada tanggal 2 September 1981, Vika menanyakan nasib anak muda yang bunuh diri dengan cara menggantung diri. Jawaban Bunda Maria harus menjadi peringatan bagi manusia tentang bunuh diri. Setan mempertahankan dia, anak muda ini seharusnya tidak melakukan itu. Iblis berusaha menguasai orang-orang, dia meletakkan segala sesuatu ke dalam tangannya, tetapi kekuatan Allah lebih berkuasa dan Allah akan menaklukkannya. 2. Mengenai eksistensi nyata neraka. Para penglihat Medjugorje menerima penglihatan tentang penyalipan Kristus pada pesta arwah semua orang beriman, tanggal 2 November 1981. 4 hari kemudian, beberapa penglihat melihat penglihatan yang menghebohkan tentang neraka. Orang-orang telanjang masuk ke dalam api dan keluar dengan muka buruk tidak dapat dikenali. Bunda Maria berkata, "Hari ini banyak orang pergi ke neraka. Allah memperbolehkan anak-anaknya menderita di neraka karena kenyataannya mereka telah melakukan dosa-dosa berat, tidak terampuni. Orang yang ada di neraka tidak lama lagi mempunyai kesempatan mengetahui lebih banyak." Ketika Mirjana bertanya mengapa Allah tanpa ampun mengirim para pendosa ke neraka untuk selamanya, Bunda Maria berkata, "Orang-orang yang pergi ke neraka tidak lagi menerima kebaikan Allah. Mereka tidak menyesal dan tidak berhenti melakukan revolusi dan penghujatan. Mereka mendandani pikirannya hidup di neraka saat masih di dunia dan tidak bermaksud meninggalkannya. Pada pokoknya, orang-orang yang pergi ke neraka memilih berbuat begitu ketika hidup. Mereka membenci Allah yang baik dan mencintai iblis yang jahat. Mereka mencintai kejahatan dan kejahatannya sangat banyak dan tidak berniat meninggalkannya, sehingga mereka mengirim dirinya sendiri ke neraka. Allah karena kebaikannya tidak berkenan mengirim orang-orang ke neraka. Allah hanya melakukan itu sebab keadilannya dituntut. Orang-orang lupa bahwa Allah bukan hanya Allah yang mencintai dan rahim, Dia juga adalah Allah yang adil. Dia mengganjar setiap orang karena kebaikan yang telah dilakukan, seperti juga kejahatan. Allah memberikan ganjaran dan hukuman bagi orang-orang dan memilih apa yang diinginkan, Allah dan kehidupan atau setan dan kematian. Suatu hari pada tahun 1982, setan menampakkan diri pada Mirjana. Ia menjadi pingsan. Ketika dia sadar kembali, dia menertawakan dirinya. Kemudian setan meminta dia untuk meninggalkan Bunda yang terberkati dan mengikutinya. Dengan cara itu, Mirjana akan menjadi sangat cantik dan bahagia dalam cinta dan hidup. Setan berkata bahwa mengikuti perawan Maria hanya akan diarahkan kepada penderitaan dan kesulitan. Ketika Mirjana memarahi iblis, Bunda Maria segera menampakkan diri dan berkata,
Maafkan aku untuk ini, tetapi kamu harus menyadari bahwa setan ada. Suatu hari dia datang menghadap tahta Allah dan meminta izin untuk menyerahkan gereja ke masa pencobaan. Allah memberikan izin kepadanya selama 1 abad. Abad ini di bawah kuasa iblis, tetapi ketika rahasia-rahasia itu diceritakan kepadamu, kekuasaannya akan berakhir. Bahkan sekarang dia telah mulai kehilangan kekuasaannya dan mulai menjadi agresif. Dia menghancurkan perkawinan-perkawinan, menciptakan perpecahan di antara para imam, dan bertanggung jawab terhadap godaan-godaan dan pembunuhan. Bunda Maria dengan mengutip kata-kata Yesus putranya dalam kitab suci berkata, lebarlah jalan dan banyak orang yang memilih jalan itu. Waspadalah terhadap jerat perangkap setan. Mari kita mengikuti teladan Bunda kita Maria untuk setia pada kehendak Bapa dan mengikuti jalan salib putranya.